Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran operasi dan pemeliharaan transmisi satelit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transponder. Nah, pertama-tama apa itu transponder? Nah, transponder ini adalah singkatan dari transmitter dan responder, di mana transponder yang ada di satelit adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal. Nah, sebuah satelit dapat memiliki banyak transponder. Itu bergantung dari desain dan tujuan dari penggunaannya. Jadi bergantung dari jenis satelit apa. Jadi kalau misalkan satelit cuaca beda, kalau satelit komunikasi juga beda jumlah transpondernya. Nah, apa fungsi dari transponder? Yang pertama, transponder ini dapat menerima sinyal, terus dikuatkan, terus mengubah frekuensi dan memancarkan sinyal yang diterima tadi dipancarkan kembali. Nah, sistem transponder satelit itu konfigurasinya itu seperti pada gambar. Nah, yang pertama, sinyal uplink dari stasiun bumi itu sebesar 6 sampai 14 GHz, di mana di sini ada perangkat yang disebut dengan BPF atau band pass filter, di mana di perangkat ini di sini itu adalah sinyalnya difilter. Jadi yang dilewatkan itu sinyal yang diinginkan saja. Nah, selanjutnya ada LNA atau low noise amplifier, di mana di sini seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, LNA itu untuk menguatkan atau menurunkan level daya noise, sehingga dari proses uplink tadi noise yang ikut itu bisa diredam di LNA. Nah, selanjutnya masuk ke perangkat yang namanya frekuensi translator. Di sini ada perangkat microwave oscillator. Nah, di sini itu fungsinya itu untuk membangkitkan sinyal yang akan diolah di mixer bersama sinyal informasi tadi yang dari LNA. Jadi di sini sebelum diproses dibangkitkan dulu, kemudian di mixer dari sinyal yang berasal dari LNA tadi, kemudian di mixer di sini. Nah, selanjutnya keluarannya dari mixer ini akan diteruskan ke BPF lagi atau band pass filter untuk melewatkan sinyal pengurangan sehingga mendapatkan sinyal 4 GHz. Jadi tadi di mana frekuensi uplinknya itu 6 atau 14 GHz, di sini di BPF itu sinyal keluarannya itu sebesar 4 GHz. Nah, selanjutnya perangkat setelah dari BPF menuju ke low power amplifier atau TWT. Nah, di sini seluruh sinyal keluaran mixer dari microwave, dari mixer, dari BPF itu keluarannya kemudian dikuatkan oleh penguatan. Nah, di sini yang namanya amplifier itu kan pasti adalah penguatan. Jadi dikuatkan kembali sebelum dipancarkan kembali ke bumi atau proses downlink. Inilah sistem kerja dari sistem transponder satelit. Nah, selanjutnya transponder ada beberapa jenis. Nah, dikelompokkan pertama berdasarkan kemampuan processingnya. Ini processing ya. Processingnya yang pertama ada transparent transponder, yang kedua ada onboard processing transponder. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya pembagian yang kedua itu berdasarkan bandwidth. Ada bandwidthnya 36 mega, 34, 72, dan 108 MHz. Nah, selanjutnya ada berdasarkan band frekuensi. Ada C-band, Q-band, K-band. Nah, kita lihat. Nah, secara internasional, alokasi spektrum frekuensi satelit itu secara internasional ada L-band, C-band, S-band, C-band, X-band, Q-band, K-band, dan KA-band. Nah, kita lihat penjelasannya satu-satu. Nah, L-band itu 1 sampai 2 GHz digunakan untuk telepon bergerak. Selanjutnya ada S-band, itu lebar pita frekuensinya atau lebar band frekuensinya itu 2 sampai 4 GHz. Ini digunakan untuk
sistem radar dan sistem komunikasi maupun broadcast. Nah, si band 4-8 GHz ini digunakan biasa untuk sistem komunikasi, broadcast TV, jaringan TV, atau data. Nah, ini kelebihannya bisa dibaca masing-masing. Nah, selanjutnya X-band itu lebar pita frekuensinya atau band frekuensinya itu 8-12 GB. Ini umumnya digunakan oleh militer, yaitu untuk sistem radar, sistem pertahanan, dan navigasi baik di udara, laut, maupun darat. Selanjutnya Ku-band. Ku-band itu beroperasi di band frekuensi 12-18 GB. Ini banyak digunakan sebagai sistem komunikasi dan broadcast TV. Nah, selanjutnya Ka-band itu 26-40 GHz. Digunakan sebagai sistem komunikasi dan broadcast TV dan bisa juga untuk sistem radar tapi jarak dekat dengan resolusi tinggi di militer. Nah, itu dia penjelasan dari transponder. Semoga kalian bisa memperhatikan atau bisa mengulang kembali videonya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.